pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih sebelumnya untuk seluruh anggota direksi sudah hadir pada rapat hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu keputusan penting bagi perusahaan kita, yaitu rencana ekspansi terhadap PT Maju Teknologi Indonesia. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, perusahaan kita ini kan bergerak dalam bidang produksi dan distribusi perangkat elektronik rumah tangga pintar seperti smart lampu, terus CCTV smart, dan juga smart sensor keamanan. Nah, dalam beberapa waktu terakhir ini, permintaan pasar terhadap produk kita itu terus mengalami peningkatan. Ini tuh merupakan peluang yang baik bagi perusahaan kita sebenarnya. Tetapi di sisi lain, kapasitas produksi kita yang saat ini kita miliki itu tidak mendekati batas maksimalnya, atau bisa dibilang sudah mendekati batas maksimalnya lah. Nah, karena itu perusahaan kita perlu melakukan ekspansi lebih besar lagi agar dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas distribusi. Namun, ekspansi ini dilakukan namun sebelum ekspansi ini dilakukan, kita perlu menentukan sumber pendanaan yang paling tepat karena keputusan ini akan berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan kita. Nah, di sini ada 3 alternatif pendanaan yang akan kita pertimbangkan, yaitu menggunakan utang bank, menerbitkan saham baru, dan juga mengkombinasikan keduanya. Nah, melalui rapat ini saya berharap kita dapat melihat dan memilih dari sisi keuntungan maupun risikonya, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mendukung pertumbuhan perusahaan. Nah, baik, untuk memulai pembahasannya, saya persilakan Direktur Operasional untuk menjelaskan kondisi perusahaan saat ini. Baik, di sini saya berterima kasih kepada Ibu Direktur atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai kondisi operasional perusahaan pada saat ini, yang dimana berdasarkan evaluasi bagian operasional dalam 3 tahun terakhir, permintaan terhadap produk perusahaan terus mengalami peningkatan, yang dimana kondisi ini menunjukkan adanya peluang besar bagi perusahaan untuk terus berkembang. Namun, kapasitas produksi perusahaan saat ini sudah mencapai 92%. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya penambahan fasilitas, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan memiliki rencana untuk melakukan ekspansi melalui pembangunan fasilitas produksi baru dan peningkatan kapasitas distribusi. Oke, untuk kebutuhan dana ekspansinya, berdasarkan perencanaan ekspansi, perusahaan membutuhkan dana sebesar 10 miliar, yang dimana dana tersebut akan digunakan untuk membeli mesin produksi otomatis sebesar 6 miliar. Yang kedua, untuk renovasi gudang distribusi sebesar 3 miliar, agar proses pengiriman dan penyimpanan produk menjadi lebih efektif, serta sejumlah 1 miliar digunakan sebagai tambahan modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Dengan adanya ekspansi ini, perusahaan mampu meningkatkan produksi dan meningkatkan keuntungan di masa depan. Adapun data keuangan awal perusahaan, sebelum melakukan ekspansi, perusahaan memiliki EBIT sebesar 3 miliar. Yang selain itu, perusahaan memiliki beban bunga lama sebesar 300 juta dengan modal saham beredar sebesar 5 juta lembar. Yang berdasarkan data tersebut, manajemen membuat proyeksi mengenai kondisi perusahaan setelah melakukan ekspansi. Jadi dalam proyeksi EBIT setelah ekspansi terdapat 3 kemungkinan kondisi yang terjadi. Yang pertama itu kemungkinan pesimis dengan EBIT sebesar 3 miliar 600 juta. Yang kedua, skenario moderat dengan EBIT sebesar 4 miliar 800 juta. Dan yang ketiga, skenario optimis dengan EBIT sebesar 6 miliar 600 juta. Yang dimana ketiga skenario ini akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan alternatif pendanaan yang paling sesuai. Baik, untuk
selanjutnya yaitu sini saya akan menjelaskan berdasarkan kebutuhan dana tersebut terdapat 3 alternatif pendanaan yang dapat dipertimbangkan. Alternatif yang pertama adalah menggunakan 100% utang bank. Pada alternatif ini, seluruh kebutuhan dana diperoleh dari pinjaman bank. Kelebihannya adalah perusahaan tidak mengalami perubahan jumlah saham sehingga tidak terjadi dilusi kepemilikan. Namun, perusahaan juga harus menanggung tambahan beban bunga sebesar 1 miliar setiap tahunnya. Dan alternatif yang kedua yaitu menggunakan 100% saham baru. Alternatif ini tidak menambah kewajiban bunga perusahaan. Namun, jumlah saham meningkat sehingga keuntungan per lembar saham dapat mengalami penurunan. Dan alternatif yang ketiga adalah kombinasi antara keduanya, yaitu antara 50% utang dan 50% saham. Alternatif ini memberikan keseimbangan antara keuntungan penggunaan utang dan pengendalian risiko keuangan. Terima kasih Ibu Tiwi atas penjelasan mengenai alternatif pendanaan yang tersedia. Selanjutnya izinkan saya memaparkan hasil analisis keuangan yang telah dilakukan terhadap masing-masing alternatif tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan hasil analisis pada skenario pesimis, yaitu ketika perusahaan hanya mampu menghasilkan EBIT sebesar 3,6 miliar setelah ekspansi. Berdasarkan hasil perhitungan, alternatif pendanaan melalui utang menghasilkan EPS sebesar 358,80 per lembar saham. Sementara itu, alternatif pendanaan melalui penerbitan saham baru menghasilkan EPS sebesar 367,71 per lembar saham, dan adapun alternatif kombinasi menghasilkan EPS sebesar 364 per lembar saham. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada kondisi laba yang relatif rendah, alternatif saham baru memberikan tingkat EPS tertinggi dibandingkan alternatif lainnya. Hal ini terjadi karena perusahaan tidak dibebani kewajiban pembayaran bunga yang dapat mengurangi laba setelah pajak. Selanjutnya pada skenario moderat, dengan proyeksi EBIT sebesar 4,8 miliar diperoleh dengan hasil yang berbeda, dan alternatif utang yang menghasilkan EPS sebesar 546 per lembar saham, dan alternatif saham baru menghasilkan EPS sebesar 501,43 per lembar saham, sedangkan alternatif kombinasi menghasilkan EPS sebesar 520 per lembar saham. Pada kondisi ini, penggunaan utang memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan alternatif lainnya. Peningkatan EBIT menyebabkan manfaat penggunaan utang mulai terlihat karena perusahaan memperoleh keuntungan dari penggunaan dana pinjaman tanpa harus menambah jumlah saham yang beredar. Berikutnya pada skenario optimis dengan EBIT sebesar 6,6 miliar, alternatif utang menghasilkan EPS sebesar 826,80 per lembar saham. Alternatif saham baru menghasilkan EPS sebesar 702 per lembar saham, dan sedangkan alternatif kombinasi menghasilkan EPS sebesar 754 per lembar saham. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat laba operasional perusahaan, semakin besar pula keuntungan yang diperoleh pemegang saham melalui penggunaan pendanaan berbasis utang. Dengan kata lain, mungkin leverage keuangan kita memberikan dampak positif terhadap EPS selama perusahaan mampu menghasilkan laba yang memadai. Selain melakukan perhitungan EPS, saya juga menghitung titik indifference point antara alternatif utang dan alternatif saham. Berdasarkan hasil perhitungan yang saya peroleh, titik EBIT sebesar 3,8 miliar, dan titik ini merupakan kondisi di mana EPS yang dihasilkan oleh alternatif utang dan alternatif saham berada pada tingkat yang sama. Apabila EBIT perusahaan berada di atas 3,8 miliar,
maka penggunaan utang akan menghasilkan EPS yang lebih tinggi dibandingkan penggunaan saham baru. Ataupun sebaliknya, apabila EBIT perusahaan berada di bawah 3,8 miliar, maka pendanaan melalui saham baru akan lebih menguntungkan bagi pemegang saham. Namun, demikian, keputusan pendanaan tidak dapat didasarkan semata-mata pada besarnya EPS yang dihasilkan. Perusahaan juga mempertimbangkan risiko keuangan yang menyertai sikap alternatif, dan alternatif utang memang memberikan potensi EPS yang lebih tinggi, tetapi perusahaan harus menanggung kewajiban pembayaran bunga secara tetap setiap periode. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko keuangan apabila terjadi penurunan penjualan atau perlambatan pertumbuhan laba. Di sisi lain, alternatif saham baru memiliki risiko keuangan yang lebih rendah karena tidak terdapat kewajiban pembayaran bunga. Namun konsekuensinya adalah terjadi dilusi kepemilikan serta penurunan proporsi laba yang diterima di setiap pemegang saham. Sementara itu, alternatif kombinasi menawarkan keseimbangan antara peningkatan keuntungan dan pengendalian risiko keuangan. Berdasarkan seluruh hasil analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa alternatif utang merupakan pilihan yang paling menguntungkan dari sisi EPS apabila perusahaan kita mampu mencapai EBIT di atas 3,8 miliar. Namun, apabila perusahaan mempertimbangkan aspek stabilitas keuangan dan manajemen risiko dalam jangka panjang, maka alternatif kombinasi antara utang dan saham baru menjadi pilihan yang lebih kompetitif. Alternatif tersebut memungkinkan perusahaan memperoleh manfaat leverage keuangan sekaligus menjaga tingkat risiko pada batas yang masih mungkin bisa kita kendalikan. Mungkin itu saja analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait resiko dari masing-masing alternatif pendanaan. Nah, kita kan ada 3 alternatif. Yang pertama yaitu alternatif utang bank memang mampu menghasilkan EPS yang lebih tinggi, terutama ketika perusahaan berada pada kondisi laba moderat hingga optimis. Selain itu, penggunaan utang tidak menambah jumlah saham beredar sehingga kepemilikan pemegang saham lama tetap terjaga. Namun, perusahaan harus menanggung beban bunga yang tetap setiap tahunnya, sehingga resiko keuangan akan meningkat apabila kinerja perusahaan tidak sesuai dengan proyeksi. Sementara itu, alternatif pendanaan melalui penerbitan saham baru tidak menimbulkan kewajiban pembayaran bunga dan memiliki resiko gagal bayar yang lebih rendah. Akan tetapi, jumlah saham yang beredar akan bertambah sehingga dapat mengurangi laba per lembar saham atau menyebabkan dilusi kepemilikan bagi pemegang saham yang sudah ada. Sedangkan alternatif kombinasi antara utang dan saham baru dinilai lebih seimbang. Perusahaan tetap dapat memanfaatkan manfaat penggunaan utang, tetapi dengan beban bunga yang lebih rendah. Di sisi lain, penambahan saham juga tidak terlalu besar sehingga dampak dilusi kepemilikan dapat diminimalkan. Oleh karena itu, alternatif ini dianggap paling mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan keuntungan dan pengendalian risiko keuangan perusahaan. Baik, terima kasih atas pemaparannya Ibu Direktur. Jadi saya memahami hasil analisis yang sudah disampaikan. Namun saya ingin mempertanyakan mengenai risiko penggunaan utang. Ini ada beberapa catatan mengenai hasil analisis, di mana pada skenario pesimis dengan EBIT sebesar 3,6 miliar, alternatif saham baru justru menghasilkan EPS yang lebih tinggi. Selain itu juga indifferent fund berada pada EBIT 3,8 miliar. Nah, artinya jika kinerja perusahaan berada di bawah angka tersebut, penggunaan utang tidak lagi menjadi alternatif yang paling menguntungkan. Jadi pertanyaan saya, apakah dasar keyakinan manajemen bahwa EBIT dapat mempertahankan di atas 3,8 miliar dan bagaimana mitigasi risikonya jika realisasi laba mendekati skenario pesimis? Baik, terima kasih Bu Komisaris.
Keyakinan manajemen didasarkan pada proyeksi peningkatan permintaan dan rencana ekspansi yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan laba perusahaan. Namun, kami juga menyadari adanya ketidakpastian pasar. Oleh karena itu, apabila EBIT tidak mencapai target dan mendekati skenario pesimis, penggunaan utang penuh akan meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Atas dasar tersebut, manajemen merekomendasikan alternatif kombinasi 50% utang dan 50% saham baru karena dinilai mampu memberikan keseimbangan antara peningkatan EPS dan pengendalian risiko keuangan. Mungkin bisa diterima. Baik, terima kasih. Baik, bisa kita lanjut. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait teori struktur modal. Jika dilihat dari teori struktur modal, keputusan ini sesuai dengan pecking order teori. Perusahaan biasanya akan menggunakan dana internal terlebih dahulu. Namun, karena kebutuhan ekspansi cukup besar, perusahaan membutuhkan pendanaan eksternal. Selain itu, berdasarkan signaling teori, penggunaan utang dapat memberikan sinyal bahwa perusahaan percaya terhadap kemampuan menghasilkan keuntungan di masa depan. Tapi, penggunaan utang yang terlalu besar dapat meningkatkan risiko keuangan. Karena itu, kombinasi menjadi pilihan yang lebih rasional. Baik, terima kasih atas penjelasan dan analisis yang sudah disampaikan oleh seluruh anggota direksi. Nah, dari hasil pembahasan hari ini, kita dapat melihat bahwa alternatif pendanaan memiliki kelebihan dan risikonya masing-masing. Nah, penggunaan utang memang dapat memberikan keuntungan yang lebih besar ketika kondisi perusahaan berjalan sesuai target. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan adanya beban bunga yang harus dibayarkan. Sementara itu, penerbitan saham baru dapat mengurangi risiko keuangan, tetapi dapat menyebabkan perubahan pada kepemilikan saham perusahaan. Nah, setelah mempertimbangkan hasil EPS, Indifference Point EBIT, risiko keuangan dan teori struktur modal, maka keputusan rapat hari ini dapat memilih alternatif kombinasi, yaitu 50% utang bank dan 50% saham baru. Keputusan ini dipilih karena memberikan keseimbangan antara peluang meningkatkan keuntungan dan menjaga kestabilan keuangan perusahaan. Nah, dengan keputusan ini, kita berharap ekspansi perusahaan dapat berjalan dengan baik dan memberikan pertumbuhan bagi perusahaan yang berkelanjutan. Terima kasih atas kontribusinya anggota direksi. Rapat kali ini saya tutup.